Warga desa Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo digegerkan dengan kematian UF, gadis kecil yang masih berusia 7 tahun. Korban merupakan siswi Taman Kanak-Kanak. Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah berhasil menangkap dan menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kasus kematian UF, gadis kecil yang masih berusia 7 tahun, membuat geger warga Dukuh Blateran, Desa Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Diduga mengalami penganiayaan, korban UF yang merupakan siswi Taman Kanak-Kanak atau TK Aisyah 2 Ngabean, Kecamatan Kartasura ini meninggal dunia usai mendapat kekerasan dari kakak sepupunya. Dari hasil pemeriksaan ada sejumlah luka lebam di tubuh korban UF yang diduga akibat pukulan benda tumpul. Akibat penganiayaan para tersangka ini, korban UF meninggal dunia pada 12 April 2022. Satreskrim Polres Sukoharjo, Polda Jawa Tengah bergerak cepat dan berhasil menangkap dan menetapkan 2 tersangka dalam kasus penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap korban UF. Kedua tersangka yaitu berinisial G, 24 tahun, yang merupakan kakak sepupu korban UF, dan adiknya yaitu tersangka berinisial F, 18 tahun. Kedua tersangka ini sudah diamankan di Polres Sukoharjo. Selamat siang. Pada siang hari ini kita Polres Sukoharjo akan menginformasikan sebuah pengungkapan kasus atau peristiwa pidana yang terjadi di wilayah kita, yaitu peristiwa kekerasan terhadap anak yang menyebabkan meninggal dunia. Untuk TKP dan waktu kejadian ini pada hari Selasa, tanggal 12 April pukul 12.30 di Kelurahan Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Dengan korban yaitu saudari UF, ya, perempuan 7 tahun, dengan alamat sama, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk tersangkanya ada 2 orang. Yang pertama yaitu F, ini 18 tahun, pelajar, alamat sama. Kemudian juga yang kedua G, umur 24 tahun, alamat sama. Jadi untuk kronologi kejadian pada hari Selasa, tanggal 12 April, sekitar pukul 12 tersebut, saudara F ini melakukan sebuah tindakan kita sebutnya sebagai penganiayaan, yaitu dengan cara kepada anak perempuan ini diberikan pelajaran atau dilakukan penganiayaan, yaitu dia berdiri, kemudian kedua kakinya ditendang secara bersamaan, sehingga menyebabkan perempuan adik kita ini, UF ini, terjatuh ke belakang, bagian belakangnya terlebih dahulu. Nah, setelah kejadian tersebut, yang bersangkutan lemas, kemudian sempat diberikan pertolongan oleh kakak ipar dari pelaku ini, diberikan makanan, kemudian diberikan obat. Namun kondisinya tidak membaik, dan akhirnya pada sore harinya sempat dibawa ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit sudah dinyatakan bahwasannya yang bersangkutan sudah meninggal. Saat keterangan pers bersama awak media pada Rabu 13 April 2022, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengungkapkan para tersangka mengaku menendang 2 kaki korban UF karena diduga telah mengambil uang di warung sebesar Rp30.000. Pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kakak ipar korban UF mengecek keadaan korban dan melihat korban dalam kondisi mata melotot dan tidak berkedip. Saksi Muhammad Suhaib dan tersangka F kemudian membawa korban ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Kartasura. Di luar peristiwa ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya yang dilakukan oleh kedua kakak beradik, yakni F dan GS ini, melakukan penganiayaan juga terhadap korban. Di antaranya yang dilakukan oleh G ini untuk tanggal dan bulan lupa melakukan pemukulan kepada korban dengan tangan kanan lebih dari 1 kali karena korban tidak menurut ketika disuruh untuk menghafal Al-Quran. Kemudian juga pelaku melakukan memukul korban dengan gagang pel
karena korban mengambil uang warung yang dijaga oleh pelaku. Kemudian juga pernah pelaku mengikat tangan dan kaki korban dengan tali rafia. Kemudian dipukul dengan seblak kasur dari kayu rotan sehingga menangis. Kemudian juga pernah melakukan menampar pipi korban, kemudian memukul sebanyak 3 kali sehingga mengeluarkan darah. Sedangkan untuk pelaku F ini jadi di samping yang tanggal 12 menyebabkan korban meninggal diduga, itu juga melakukan pemukulan dengan tangan dan kaki, kemudian juga dengan tongkat terbuat dari kayu bambu. Ya, kemudian juga pernah menali dengan tali rafia. Kapolres Sukoharjo KBP Wahyu Nugroho Setiawan mengatakan korban UF merupakan sepupu dari para tersangka. Korban UF selama ini tinggal bersama para tersangka. Korban ini adalah sebenarnya sepupu dari para pelaku. Jadi di dalam keluarga ini ada 3 anak laki-laki, itu adalah putra dari ibunya yang tinggal di situ. Kemudian ada korban ini sebenarnya adalah anak dari bulenya, ya, anak dari adiknya ibunya, ya, tinggal di tempat tersebut. Sehingga adalah seperti adik sepupu dari anak-anak laki-laki ini yang tinggal di tempat tersebut. Namun dianggap banyak nakalnya, tidak menurut, sehingga dilakukan tindakan-tindakan kekerasan tersebut. Di samping atau di luar peristiwa pidana atau hukum ini, perlu kita waspadai bersama bahwasanya memang ada masalah sosial di dalam keluarga ini, di mana adik UF ini sebenarnya sudah ditinggalkan oleh bapaknya ketika ibunya hamil, itu sudah ditinggalkan bapaknya. Kemudian juga ibunya sendiri juga meninggalkan ketika anak ini masih kecil, ya, jadi pergi sehingga tidak bertanggung jawab, sehingga anak ini, adik UF ini, dipelihara oleh tantenya atau budenya tadi di rumah tersebut. Dan kondisi budenya sendiri juga tidak dalam kondisi yang ideal, karena budenya juga sudah berpisah dengan suaminya. Kemudian dia juga harus merawat 3 anak laki-lakinya dari kecil, dan dalam kondisi ekonomi yang serba keterbatasan, sehingga kondisi ini tidak ideal, menyebabkan berbagai tekanan-tekanan sosial maupun ekonomi terhadap keluarga ini, termasuk mungkin juga pengalaman dari bimbingan kepada yang bersangkutan, sehingga dia melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ini kepada adik sepupunya ini. Ini yang perlu kita jadikan concern, mungkin nanti dari pihak-pihak yang bersangkutan, stakeholder terkait juga perlu memikirkan hal-hal seperti ini. Jadi di luar masalah dari kriminalitasnya itu sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal KUHP berlapis dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Kemudian untuk pasal yang kita sangkakan terhadap tersangka G, itu yang melakukan tindakan-tindakan penganiayaan sebelumnya, ya, beberapa kali dilakukan, itu kita kenakan pasal 80 ayat 1 junto pasal 76C Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, ya. Kemudian untuk pelaku F itu kita kenakan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang sama tentang Perlindungan Anak. Mungkin itu. Untuk yang G, ancaman maksimalnya 3 tahun 6 bulan, karena kita juntukan juga dengan KUHP pasal 351. Kemudian untuk yang F, yang pelaku yang menyebabkan, diduga sampai menyebabkan kematian, itu dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara. Dalam melakukan penganiayaan ini, kedua tersangka melakukannya selain dengan tangan kosong dan juga menggunakan alat berupa seblak kasur dari rotan, tongkat bambu, gagang pel, dan lainnya. Bahkan tersangka berinisial G sering mengikat tangan dan kaki korban UF menggunakan tali rafia.